Jadi ketika meratakan itu kita agak miring, meratakan cat ya di atas screen itu agak miring. Kemudian nanti ketika kita menggesut atau membersihkannya itu harus positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya harapkan teman-teman tetap sehat selalu ya, dan dimudahkan rezekinya. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggesut sablonan ya teman-teman. Menggesut cat ketika kita hendak menyablon ya teman-teman. Di sini kita menggunakan cat Plastisol merek Unimed. Nah, sekarang ini kita menggesut ya teman-teman. Teknik awal menggesut yaitu kita harus ratakan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi cat itu harus kita ratakan di atas screen di bagian yang hendak kita gesut ya teman-teman. Kemudian untuk tahap yang kedua, gesutnya itu harus bersih. Kemudian saat menyablon seperti ini, kita pastikan di pinggir-pinggirnya itu jangan ada lekukan-lekukan kaos yang mengganggu atau mengganjal saat kita menyablon ya. Jadi dipastikan dulu rata semuanya supaya tidak ada cat yang membleber-bleber ya teman-teman. Dulu di awal-awal sablon juga saya mengalami seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kurang memperhatikan posisi kaos itu ada lekukan atau tidak. Menurut saya dulu itu sih sama aja gitu, nggak akan berpengaruh, tetapi pada hakikatnya itu mengaruh ya teman-teman. Jadi hasilnya itu keluar dari desain yang kita buat. Kalau desainnya itu vektor ya keluar dari desain itu ya teman-teman, jadi bakalan nggak bagus dilihatnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya teman-teman, jangan sampai ada lekukan pada kaos saat kita menggesut sablon ya teman-teman. Jadi pastikan rata semuanya dengan papan yang kita pakai teman-teman. Saya di sini menggunakan papan triplek ya. Kebetulan di kediaman saya ini nggak ada papan triplek yang agak tebal. Yang ini saya menggunakan hanya 9 mili, jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Kalau tipis akibatnya apa? Nanti akan bengkok. Jadi kalau kita menggesut ketika papan tidak rata juga, itu akan berpengaruh teman-teman kepada hasilnya. Perlu diperhatikan juga harus mencari papan triplek yang lumayan tebal. Di sini saya menggunakan teknik todong ya teman-teman, karena saya belum beli meja-meja alat bantu gitu, belum punya ya teman-teman. Jadi sistem todong saja sudah tidak apa-apa, yang penting hasilnya tidak kalah dengan yang menggunakan papan bantu gitu. Karena ada juga channel yang sudah besar itu masih menggunakan todong ya teman-teman. Jadi dia pakai sistem seperti saya ini. Jadi untuk mengepaskannya itu kita harus melihat dari posisi atas si screen ya teman-teman. Perlu ketelatenan juga, dan dalam hal ini tidak boleh terburu-buru ya teman-teman, karena nanti hasilnya tidak akan bagus ketika kita mengerjakannya dengan keburu-buru. Saya menggunakan 2 kali timpa cat ya teman-teman. Jadi setelah dikeringkan seperti ini, setelah itu kita timpa lagi catnya. Kalau gesutnya terserah teman-teman mau gesut berapa kali. Kalau di sini saya kalau timpa cat itu 2 kali atau 3 kali ya teman-teman.
di sini saya juga menggunakan rakel yang lancip ya teman-teman, jadi bukan yang kotak seperti itu. Sebetulnya kalau yang untuk plastisol itu tuh harus menggunakan yang kotak itu ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakannya yang lancip ini ya teman-teman. Karena menggunakan yang kotak juga kita mengambilnya itu di sudutnya ya teman-teman, jadi bukan posisi kotak seperti itu kita gesutkan, bukan, tapi kita mengambil sudutnya dari kotak itu, kan sama saja dengan yang lancip gitu posisinya. Cuman bedanya kalau yang posisi kotak kita harus ekstra miring ya teman-teman, megangnya itu rakelnya posisinya ekstra miring. Beda lagi dengan yang lancip ya teman-teman, jadi harus 90 derajat itu berdirinya ya teman-teman, jadi harus lurus ke atas ya kalau bisa. Jadi ketika meratakan itu kita agak miring, meratakan cat ya di atas screen itu agak miring. Kemudian nanti ketika kita menggesut atau membersihkannya itu harus posisi berdiri ya teman-teman, harus benar-benar berdiri. Kemudian kita gesutnya pun jangan terlalu ditekan ya, itu yang perlu diperhatikan untuk sabloner pemula. Demikian tutorial singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.